Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu pertama, term dibagi menjadi 3 jenis, yaitu term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik, misalnya Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu. Kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya term jenis ini menunjukkan lebih dari satu akan tetapi tidak semua bahannya. Contohnya beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Ketiga, term universal. Term jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Jawaban untuk soal nomor 2. Sesat pikir. Menurut para ahli logika, umumnya dibagi menjadi 3 jenis sesat pikir. Antara lain, pertama, sesat pikir formal, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir logika. Menurut logika, sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satunya misalnya menyatakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh, Panji biasanya pergi berlibur ke pantai atau ke gunung, dan ternyata kali ini dia berlibur ke pantai. Berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Sesat pikir verbal. Nomor 2. Yang kedua, sesuatu pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah satu atau kemakna gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Sesat pikir ketiga, yaitu material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh yang berlampau sedikit. Contoh, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat Islami itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya orang Islam yang terlihat Islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. Pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Ketiga, melakukan cross check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logical fallacy berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya
jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Oke, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan dari tugas nomor 1. Sekian dan terima kasih.